Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini, tak sepenuhnya kembali ke Korea. Shin Tae-yong ternyata punya misi mulia di Timnas Indonesia. Kira-kira misi apakah itu? Simak fakta menariknya di sini. Wah wah wah, tak tahan dengan tekanan dari publik, Indra Syafri akhirnya buka-bukaan soal coret 3 pemain diaspora dan akhirnya buat Timnas Indonesia kalah lawan Yordania. Ini dia alasan Indra Syafri, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah, ini baru super top Marco Top, pemain andalan datang. Timnas Indonesia dapat kabar baik jelang lawan Suriah. Ini pemain baru Timnas Indonesia U20 yang siap bergabung. Wah wah wah, manjakan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia kembali datangkan kembali pemain top Eropa. Siapa sajakah mereka? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tak tahan tekanan dari publik, Indra Syafri buka suara soal coret 3 pemain diaspora Timnas Indonesia. Indra Syafri akhirnya angkat bicara soal keputusan mencoret 3 pemain diaspora dari skuad Timnas Indonesia U20 menjelang Piala Asia U20 2025. Nama-nama seperti Matthew Baker, Timothy Baker, dan Jens Raven menjadi sorotan publik setelah mereka tidak lagi terlihat dalam daftar pemain utama. Keputusan ini memicu pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola nasional, menimbulkan berbagai spekulasi tentang alasan di balik langkah tersebut. Matthew Baker secara mengejutkan mengumumkan kepergiannya melalui Instagram Story pada Jumat 17 Januari 2025. Ia menyebut adanya konflik kepentingan yang membuatnya memilih kembali ke Timnas U17. Dalam unggahannya, ia tetap mengucapkan terima kasih kepada Indra Syafri atas kesempatan yang diberikan. Pelatih Timnas Indonesia U20 itu kemudian menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada rekomendasi klub Melbourne City yang meminta Matthew untuk fokus di salah satu kategori usia. Indra menjelaskan, saya sarankan dia pilih U17 karena lebih baik dia matang di usia yang sesuai. Kami sepakat dia bermain di turnamen U17. Itu yang terbaik untuk perkembangan kariernya. Keputusan ini juga memengaruhi kakaknya Timothy Baker yang harus kembali ke klubnya. Meski demikian, nasib Timothy untuk Piala Asia U20 masih belum diputuskan secara resmi oleh PSSI. Sementara itu, Jens Raven juga mengalami situasi yang berbeda. Ia absen saat Timnas Indonesia U20 menghadapi Yordania dalam laga uji coba yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Indra menjelaskan bahwa absennya Raven bukan karena performa, melainkan berdasarkan rekomendasi dokter. Jens harus beristirahat selama 2 minggu untuk pemulihan. Kami tidak ingin mengambil risiko, ungkapnya. Meski demikian, Raven dipastikan akan tersedia untuk laga berikutnya melawan Suriah, yang menjadi kesempatan penting untuk menguji kembali kemampuannya. Keputusan mencoret pemain diaspora ini menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Beberapa pihak mendukung langkah Indra karena dianggap memprioritaskan kebutuhan tim, sementara yang lain mengkritik keputusan tersebut sebagai kehilangan potensi besar. Indra Syafri menegaskan bahwa semua keputusan dibuat berdasarkan evaluasi kualitas pemain. Kami mencari yang terbaik baik dari dalam maupun luar negeri. Intinya adalah prestasi, tegasnya. Langkah ini menunjukkan bahwa Indra dan tim pelatih berkomitmen untuk membangun tim yang solid meskipun harus mengambil keputusan sulit. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah ini sudah tepat untuk memperkuat Timnas U20? Atau justru keputusan ini berisiko mengurangi potensi tim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia dapat kabar baik jelang lawan Suriah. Timnas Indonesia U20 mendapat kabar baik menjelang laga uji coba berikutnya melawan Suriah pada Senin 27 Januari 2025.
Setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya melawan Yordania, pelatih Indra Syafri memastikan bahwa sejumlah pemain kunci yang absen di laga awal siap tampil. Kabar ini memberikan optimisme bagi Garuda Nusantara yang tengah mempersiapkan diri menuju Piala Asia U20 2025. Pada laga perdana yang berlangsung Jumat lalu, Timnas U20 harus mengakui keunggulan Yordania dengan skor tipis 0-1. Gol cepat dari Ibrahim Sabra menjadi pembeda meski Yordania bermain dengan 10 pemain setelah kiper mereka, Ali Salameh, menerima kartu merah. Timnas Indonesia sempat memiliki peluang emas melalui penalti, tetapi eksekusi Wilber Jardim gagal mengubah skor. Selain itu, absennya Jens Raven, striker utama yang mengalami masalah kebugaran, juga dirasa memengaruhi daya gedor tim. Namun berita baik datang ketika Indra Syafri mengonfirmasi bahwa Jens hampir pulih sepenuhnya dan siap dimainkan meskipun secara bertahap. Sang pelatih menyebut bahwa Jens telah mencapai kondisi fisik 99% dan akan diberi kesempatan bermain dalam laga melawan Suriah. Kehadirannya di lini depan diharapkan dapat meningkatkan kreativitas serangan Timnas U20. Tidak hanya Jens, Timnas Indonesia juga akan diperkuat oleh 2 pemain lainnya, yaitu Alvarezi Buffon dan Mufli Hidayat. Kedua pemain ini sebelumnya absen karena baru dilepas oleh klub masing-masing. Buffon yang dikenal sebagai bek tangguh, pernah menjadi kunci sukses Timnas U19 dalam menjuarai Piala AFF U19 2024. Kehadirannya diyakini akan memperkuat lini belakang bersama Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge. Sementara itu, Mufli diproyeksikan untuk memperbaiki transisi permainan di sektor tengah. Indra Syafri juga mengungkapkan bahwa rotasi pemain akan dilakukan demi mendapatkan komposisi terbaik. Dalam laga ini, beberapa pemain yang tampil kurang optimal di laga sebelumnya kemungkinan besar akan digantikan. Salah satunya adalah Wilber Jardim yang kemungkinan kembali dimainkan di posisi aslinya sebagai gelandang. Kapten tim Donny Pamungkas tetap menjadi andalan di sayap kiri, sementara lini depan akan diisi Jens Raven yang kemungkinan berduet dengan Arliansyah Abdul Manan. Pertandingan melawan Suriah menjadi momen penting bagi Timnas U20 untuk bangkit dan membuktikan kualitas mereka. Laga ini sekaligus menjadi ajang evaluasi sebelum menghadapi Piala Asia U20 2025. Dengan sejumlah pemain kunci yang kembali ke skuad, optimisme pun semakin meningkat di kubu Garuda Nusantara. Bagaimana menurut kalian, apakah dengan kehadiran pemain-pemain ini Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Suriah? Jangan ragu untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tak tinggalkan Timnas Indonesia sepenuhnya, Shin Tae-yong ternyata punya misi mulia. Shin Tae-yong resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Timnas Indonesia setelah 4,5 tahun masa kepelatihannya. Melalui video perpisahan berdurasi 7 menit yang diunggah di Instagram pada Sabtu, 25 Januari 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu bersama stafnya menyampaikan rasa terima kasih dan kenangan manis yang terukir selama memimpin skuad Garuda. Meski kini kursi pelatih diambil alih oleh legenda Belanda, Patrick Kluivert, Shin Tae-yong memastikan bahwa perpisahan ini bukanlah akhir dari hubungannya dengan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong memang kembali ke Korea, tetapi ia membawa sebuah misi besar mengembangkan Shin Tae-yong Foundation. Yayasan ini dirancang untuk mendukung pembinaan talenta muda di Asia, termasuk Indonesia. Shin mengungkapkan keinginannya untuk membangun ekosistem sepak bola yang lebih baik dan membantu bakat-bakat muda mencapai potensi terbaik mereka. Indonesia memiliki banyak pemain muda berbakat. Saya ingin mereka tidak hanya bersinar di Asia, tetapi juga di dunia, ujarnya dalam perpisahan emosional tersebut. Yayasan ini tak hanya berfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan karakter. Shin Tae-yong percaya bahwa untuk menciptakan pemain kelas dunia, dibutuhkan pendekatan holistik yang mencakup lebih dari sekadar keterampilan di lapangan. Saya ingin membantu pemain Indonesia mempersiapkan diri untuk tantangan besar, termasuk tampil di Piala Dunia, tambahnya. Meskipun tidak lagi berada di pinggir lapangan mendampingi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berkomitmen penuh untuk mendukung skuad Garuda dari kejauhan.
Ia yakin Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, terlebih dengan sistem kualifikasi baru yang memberikan jatah lebih banyak bagi negara Asia. Tim ini punya potensi besar. Saya percaya dengan kerja keras dan dukungan penuh dari semua pihak, Indonesia bisa mencetak sejarah, kata Shin optimistis. Pengabdian Shin selama ini diwarnai berbagai momen berkesan dari membawa timnas U19 lolos ke Piala Dunia U20 hingga menembus final Piala AFF 2020. Meski beberapa target belum tercapai, dedikasinya untuk mengembangkan sepak bola Indonesia tetap diakui banyak pihak. Saya mencintai Indonesia. Meskipun harus pulang, saya akan terus mendukung dari Korea. Sepak bola Indonesia selalu ada di hati saya, tuturnya menutup video perpisahannya. Kini harapan besar ada di pundak Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Namun dukungan dan cinta Shin Tae-yong kepada Indonesia memberikan keyakinan bahwa perjalanan timnas menuju Piala Dunia 2026 tetap dalam jalur yang positif. Bagaimana menurut kalian? Apakah misi Shin Tae-yong Foundation ini akan membawa dampak besar bagi sepak bola Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mark Klok tak maksud sakiti Shin Tae-yong. Mark Klok akhirnya angkat bicara mengenai pernyataannya tentang Shin Tae-yong yang sempat menuai kontroversi. Dalam wawancara di kanal YouTube Tom Haye, gelandang Persib Bandung itu menegaskan bahwa tidak ada maksud buruk di balik komentarnya. Ia mengaku pernyataannya hanya sebuah pengamatan pribadi yang mungkin telah disalahpahami oleh banyak pihak. Seperti diketahui, Mark Klok menjadi sorotan setelah melabeli Shin Tae-yong sebagai sosok pelatih yang diktator dan kurang terbuka terhadap diskusi taktikal. Pernyataan tersebut muncul tak lama setelah Shin diberhentikan oleh PSSI. Komentar ini langsung memicu reaksi keras dari netizen, terutama para pendukung timnas Indonesia yang merasa bahwa ucapan Klok tidak pantas. Bahkan asisten pelatih Shin, Kim Jong-jin, menuding pernyataan Klok sebagai sebuah kebohongan. Namun, Klok memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa maksud dari pernyataannya adalah menggambarkan perbedaan gaya kepemimpinan antara Shin dan pelatih lainnya. Dia lebih ketat dibandingkan pelatih baru. Dia tipe orang yang memimpin dari atas tim, bukan di tengah-tengah grup, ujar Klok. Menurutnya, setiap pelatih memiliki pendekatan yang berbeda-beda, begitu pula dengan para pemain. Klok juga menegaskan bahwa ia tidak pernah berniat menyakiti perasaan Shin Tae-yong atau merendahkan kontribusinya terhadap sepak bola Indonesia. Saya tidak punya niat buruk. Saya justru memiliki banyak momen indah bersama Shin, tuturnya. Salah satu kenangan manis yang diungkap Klok adalah ketika ia mencetak gol penalti penting melawan Kuwait pada kualifikasi Piala Asia 2024. Gol tersebut mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia untuk pertama kalinya setelah 15 tahun. Momen itu tidak akan pernah saya lupakan. Itu adalah salah satu pencapaian terbaik dalam karier saya dan Shin Tae-yong adalah bagian besar dari itu, ungkapnya penuh emosional. Klarifikasi Mark Klok ini diharapkan dapat meredakan tensi antara dirinya dan para pendukung timnas Indonesia. Ia juga berharap agar publik memahami bahwa pernyataannya hanya sekadar opini yang tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Bagaimana menurut kalian? Apakah klarifikasi Mark Klok ini cukup untuk menjelaskan maksudnya? Atau ada hal lain yang masih perlu diluruskan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. La Grande Indonesia akan temani Shin Tae-yong di bandara untuk pulang ke Korsel. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, akan kembali ke kampung halamannya di Korea Selatan pada Minggu malam 26 Januari 2025. Momen ini menjadi perpisahan emosional setelah 5 tahun penuh dedikasi dan perjuangan bersama sepak bola Indonesia. Untuk menghormati jasa dan kerja keras sang pelatih, kelompok supporter timnas Indonesia, La Grande Indonesia, telah memutuskan untuk hadir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, guna melepas kepergian Coach Shin. Presiden La Grande Indonesia, Unggul Indra, menyampaikan bahwa kehadiran mereka di bandara bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk apresiasi tulus terhadap pelatih yang telah membawa banyak perubahan positif bagi sepak bola Indonesia.
Kami ingin mengucapkan terima kasih atas jasa Shin yang sudah berperan besar membangun sepak bola Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Semoga Coach Shin sukses selalu ke depannya, ujar Unggul. Meski jumlah anggota La Grande Indonesia yang akan hadir belum dapat dipastikan, Unggul memastikan bahwa acara pelepasan ini akan menjadi simbol penghormatan. Kami ingin mengantar Coach Shin dengan hangat sebagai tanda terima kasih atas semua dedikasi dan kerja kerasnya. Coach Shin bukan hanya pelatih bagi timnas Indonesia, tetapi juga inspirasi bagi banyak supporter, tambahnya. Keberangkatan Shin Tae-yong sendiri dijadwalkan pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Korean Air. Kabar ini juga dikonfirmasi oleh penerjemah pribadinya, Jeong Seok-seo, yang akrab disapa JJ. Dalam unggahan media sosialnya, JJ menuliskan Coach Shin Tae-yong akan pulang ke Korea Selatan. Terima kasih atas dedikasinya selama ini. Perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia telah menciptakan banyak momen berharga. Dari keberhasilan timnas lolos ke Piala Asia hingga pengembangan talenta muda yang kini menjadi tulang punggung sepak bola nasional. Meski kontraknya tidak dilanjutkan, supporter tetap menghormati kontribusi besar pelatih asal Korea Selatan tersebut. La Grande Indonesia berharap kepulangan Shin Tae-yong ke negaranya akan diiringi kenangan manis dari Indonesia. Kami tahu ini adalah momen perpisahan, tetapi semoga Coach Shin tahu bahwa Indonesia selalu menyambutnya dengan hangat. Kami berharap suatu saat ia kembali, baik sebagai pelatih atau sekadar tamu kehormatan, ungkap Unggul penuh harapan. Bagaimana menurut kalian, apakah apresiasi ini cukup menggambarkan cinta dan terima kasih para supporter kepada Shin Tae-yong? Atau ada hal lain yang seharusnya dilakukan untuk menghormatinya lebih baik? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Manjakan Patrick Kluivert, timnas Indonesia kembali rekrut pemain top Eropa. PSSI tampaknya semakin serius mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan tangguh menanti yaitu Australia yang akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Untuk itu strategi besar mulai dijalankan termasuk merekrut pemain-pemain kelas Eropa guna memperkuat lini permainan. Dua nama yang sudah diumumkan oleh Romani dan Jairo Riedewald kini menjadi sorotan utama. Namun kabarnya masih ada satu pemain top Eropa lain yang akan segera merapat. Sosok ini masih dirahasiakan oleh PSSI, menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang bertanya-tanya siapa pemain tersebut dan apakah ia mampu membawa dampak besar bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikenal gemar bekerja dalam mode senyap. Langkah-langkah strategisnya seringkali baru terlihat setelah semuanya hampir selesai. Namun kabar soal perekrutan pemain misterius ini mulai bocor melalui media sosial dan kanal-kanal berita, memancing antusiasme sekaligus rasa penasaran publik. Februari 2025 disebut-sebut akan menjadi bulan kejutan bagi timnas Indonesia. Erick dan jajaran PSSI tampaknya berencana memperkenalkan pemain tersebut dalam waktu dekat sebelum laga besar melawan Australia pada Maret mendatang. Bicara soal naturalisasi, proyek besar PSSI untuk menghadirkan pemain keturunan Eropa Indonesia bukanlah hal baru. Oleh Romani dan Jairo Riedewald hanyalah awal dari gelombang besar yang dirancang untuk memperkuat skuad Garuda. Bahkan sebelumnya, nama Mauro Seldenrust sempat mencuat dalam podcast media Belanda sebagai salah satu pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi. Banyak yang berharap pemain misterius ini benar-benar memiliki kapasitas untuk mengubah permainan. Jika benar ia diperkenalkan sebelum laga melawan Australia, maka Indonesia akan mendapat tambahan kekuatan di lini permainan, terutama menghadapi tim lawan yang terkenal solid dan disiplin. Namun, langkah besar ini juga mengundang berbagai opini. Sebagian mendukung penuh langkah PSSI untuk membangun skuad bertaraf internasional, sementara yang lain mempertanyakan apakah naturalisasi adalah solusi jangka panjang yang ideal. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah perekrutan pemain top Eropa ini langkah yang tepat untuk timnas Indonesia? Atau ada strategi lain yang lebih efektif? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu kalian bisa menebak sosok pemain yang masih dirahasiakan ini.
3 pemain klub raksasa Belanda siap dinaturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas skuadnya, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini kabar mengejutkan datang dari Eropa, di mana 3 pemain muda berbakat yang kini memperkuat klub raksasa Belanda, AZ Alkmaar, dikabarkan siap dinaturalisasi. Ketiganya adalah Kenzo Riedewald, Julian Orip, dan Ixel de Schepper. Kehadiran mereka diyakini mampu menutup kekurangan Timnas Indonesia di berbagai lini, mulai dari sisi sayap, lini tengah, hingga ujung tombak serangan. Kenzo Riedewald, pemain berusia 17 tahun yang saat ini memperkuat AZ Alkmaar U19, dikenal sebagai winger dengan kemampuan luar biasa. Kecepatannya di sisi sayap, akurasi umpan silang, serta visi bermain yang tajam membuatnya menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan. Kenzo memiliki darah Indonesia dari ibunya, menjadikannya kandidat potensial untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level internasional bersama Timnas U17 Suriname, Kenzo dianggap mampu membawa warna baru dalam permainan Timnas Indonesia, khususnya dalam meningkatkan serangan dari sisi sayap. Sementara itu, Julian Orip yang kini bermain untuk AZ Alkmaar U21 adalah gelandang serang dengan kemampuan luar biasa dalam mengatur permainan. Pemain berusia 18 tahun ini memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Surabaya. Julian dikenal sebagai playmaker kreatif dengan visi bermain yang tajam, umpan terobosan akurat, serta kemampuan menciptakan peluang emas untuk rekan setimnya. Dengan catatan pengalaman internasional di berbagai level tim nasional Belanda, Julian diyakini dapat menjadi pengatur ritme permainan yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Di lini depan, Ixel de Schepper menjadi nama yang patut diperhitungkan. Striker muda berusia 17 tahun ini saat ini memperkuat AZ Alkmaar U19 dan memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Bandung dan Surabaya. Ixel dikenal dengan naluri mencetak gol yang tajam dan kemampuannya bermain di beberapa posisi, termasuk winger kanan dan kiri. Sebelum bergabung dengan AZ Alkmaar, Ixel sempat bermain untuk PSV Eindhoven U17, di mana ia mencetak 8 gol dari 22 pertandingan. Pengalamannya bersama Timnas U16 dan U17 Belanda juga menjadi nilai tambah yang besar jika ia bergabung dengan Timnas Indonesia. Jika ketiga pemain ini berhasil dinaturalisasi, mereka diyakini dapat memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia. Tidak hanya untuk menutup kekurangan di berbagai posisi, tetapi juga membawa permainan ke level yang lebih tinggi. Dengan usia muda dan potensi besar, mereka bisa menjadi investasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah naturalisasi 3 pemain ini merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat Timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Omongan mantan pelatih Timnas Indonesia terbukti soal Pratam Arhan. Terselang 19 hari setelah Shin Tae-yong resmi meninggalkan posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia, salah satu pernyataannya tentang Pratama Arhan kini mulai terbukti. Meski sering dipertanyakan keputusan Shin memanggil Arhan ke Timnas Indonesia saat menit bermainnya di level klub minim, penampilan terkini Arhan bersama Bangkok United membungkam keraguan itu. Perjalanan karier Arhan di luar negeri memang tidak mudah. Setelah memutuskan hijrah ke Tokyo Verdy di Jepang pada tahun 2022, ia jarang mendapat kesempatan bermain. Hal serupa terjadi ketika pindah ke Suwon FC di Korea Selatan. Namun, Shin Tae-yong tetap percaya pada bek kiri ini. Bahkan saat publik mulai mempertanyakan kontribusi Arhan karena minimnya menit bermain dan masalah pribadi yang mencuat, Shin tetap konsisten memasukkan nama Arhan dalam daftar pemainnya. Memang Arhan pemain yang baik dan pekerja keras. Kita tidak boleh kehilangan pemain yang baik seperti ini, ujar Shin Tae-yong pada Agustus 2024 ketika banyak yang meragukan keputusan itu. Kini, kepercayaan itu mulai terbayar. Kepindahan Arhan ke Bangkok United di Liga Thailand memberikan angin segar bagi kariernya. Dalam waktu singkat, ia telah mencatat 3 kali penampilan bersama klub barunya.
Yang paling mencuri perhatian adalah ketika ia dipercaya tampil sebagai starter melawan Lampung Warrior pada Sabtu 25 Januari 2025. Dalam laga tersebut, kontribusi Arhan sangat signifikan membantu timnya menang 1-0 berkat gol Mahmud Eid. Statistiknya juga tak kalah mengesankan. Dengan akurasi umpan mencapai 86%, 3 umpan panjang akurat dan 1 intercept penting, Arhan membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kualitas yang layak diperhitungkan. Penampilannya di lapangan seolah menjadi jawaban atas kepercayaan yang telah diberikan Shin Tae-yong selama ini. Kini Arhan berada di bawah asuhan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dengan performa yang semakin membaik, harapan besar muncul agar ia bisa menjadi andalan di lini pertahanan Garuda. Sosoknya yang pekerja keras dan dedikasinya yang tinggi menjadikan Arhan pemain yang patut ditunggu aksinya di bawah arahan pelatih baru. Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong memang sudah melihat potensi besar dalam diri Pratama Arhan jauh sebelum orang lain menyadarinya? Atau menurut kalian ada faktor lain yang memengaruhi kebangkitan Arhan? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.